Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sangat dinantikan oleh orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan adalah dia sangat ingin mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar ini sangat dinantikan oleh orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan? Karena Lailatul Qadar ini memiliki banyak sekali kemuliaan dan keistimewaan. Mari kita perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa Lailatul Qadar ini memiliki kemuliaan? Karena Al-Qur'an diturunkan pertama kali pada malam itu. Kemudian Allah jelaskan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Di sini Allah jelaskan kemuliaannya, sahabat sekalian. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam itu ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun, sahabat sekalian? Sama dengan 83 tahun 4 bulan. Coba bayangkan, sahabat sekalian, satu malam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Apalagi kemuliaannya? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat war-ruh dan malaikat Jibril. Jadi pada malam itu malaikat-malaikat turun dan juga malaikat Jibril. Ketika malaikat turun berarti itu menunjukkan akan adanya rahmat. Jadi kalau di dalam rumah kita senantiasa ditempati untuk beribadah kepada Allah, baca Quran, salat-salat sunnah, ibadah-ibadah yang lain, maka malaikat-malaikat akan masuk ke dalam rumah kita dan itu menunjukkan akan adanya rahmat. Tapi rumah yang tidak pernah ditempati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia laksana kuburan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana rumah yang tidak seperti kuburan? Tidak ditempati baca Quran, tidak ditempati salat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu laksana kuburan, tidak ada rahmat di dalamnya. Malaikat jauh dari situ. Ya. Jadi turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu. Bi'izni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Itu menunjukkan bahwa malaikat-malaikat turun ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Jadi makanya sebagian ulama kita menjelaskan bahwa pada malam itu ditetapkan urusan-urusan manusia, ketetapan terhadap urusan manusia. Rizki kita, umur kita, perjalanan hidup kita selama setahun ke depan. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu, masya Allah, keselamatan, kesejahteraan, hiya hatta matla'il fajr, yaitu sampai datangnya terbit fajar. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam itu disunahkan kepada kita, istilah kita adalah berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga? Dengan melakukan taqarrub kepada Allah. Pertanyaannya, amalan apa yang mesti kita lakukan pada malam itu?
Nabi SAW sunnahkan kepada kita pertama untuk melakukan i'tikaf. I'tikaf itu dilakukan sepertiga akhir Ramadan atau 10 terakhir Ramadan. Ini juga menjadi isyarat bagi kita bahwa Lailatul Qadar itu di sepertiga akhir Ramadan. Ya. Sunnahkan untuk i'tikaf. Meskipun kalau sekarang kita masih dalam kondisi COVID-19, kalau tidak memungkinkan ya kita di rumah. Kita di rumah maksudnya kita banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan apa lagi? Kita membaca Al-Qur'an. Kita melaksanakan salat-salat malam. Kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita pada malam itu. Disunnahkan kita baca doa, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, sungguhnya ya Allah Engkau lah Allah yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, Engkau mencintai dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah saya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan doa-doa yang lain. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru seharusnya yang harus kita lakukan pada sepertiga akhir Ramadan ini adalah bagaimana kita semakin semangat. Di saat sebagian orang sudah mulai kendor dan sudah mulai lobet. Kan biasanya kalau awal Ramadan alhamdulillah semua semangat, qiyamul lail semangat, ngaji semangat. Tapi seiring perjalanan Ramadan kadang-kadang sudah mulai mengaji itu sudah mulai redup-redup. Salat tarawih sudah mulai sedikit ditinggalkan. Dan memang itu terjadi perubahan. Lihatlah kalau kita jalan-jalan keluar awal Ramadan, warung-warung juga biasanya pada tutup. Tapi kalau kita sekarang sudah keluar, sudah ada yang terbuka setengah. Kita akan melihat warung-warung Kentucky. Apa itu warung Kentucky? Warung yang kentara kakinya, tapi mukanya tertutup. Itu warung Kentucky namanya. Itu biasanya banyak di sepertiga akhir Ramadan. Nah, justru di sepertiga akhir Ramadan ini justru kita berkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sepertiga akhir Ramadan sudah sibuk. Sibuk apa? Persiapan Idul Fitri. Bikin kue, hunting baju-baju lebaran. Bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Tapi yang disayangkan kalau sibuk persiapan-persiapan lebaran tapi lupa akan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kalau justru di sepertiga akhir Ramadan itu ada kemuliaan. Karena itu mumpung Allah masih berikan kesempatan buat kita. Kita tidak tahu apa Ramadan yang akan datang kita masih ketemu, belum tentu. Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena itu pergunakan selagi Allah berikan kesempatan itu buat kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang meraih kemuliaan Lailatul Qadar itu. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.